santai nih. Sebelumnya kita kenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Marisal Sabla Putri. Saat ini saya lagi duduk di kelas 12 MIPA 3 Multimedia. Dan di sini saya nggak sendiri lagi nih. Di sini saya ada rekan saya yaitu Dela Asmava, dan saya sedang duduk di kelas 12 MIPA 3 Multimedia. Nah, perbincangan santai kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kakak dan abang yang ada di Mandua Labura. Nah, mereka ini adalah duta anti bullying nih yang ada di Mandua Labura. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo semua, kenalin, saya Salwa Haidarolima dari kelas 11 MIPA 2 TKJ. Halo semua, kenalin, nama saya adalah Bilang Mukti Dharma dari kelas 11 MIPA 3 Multimedia. Nah, kita mulai aja ya bincang-bincang singkat kita. Nah, tema kita itu adalah anti bullying. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih menurut kalian definisi daripada bullying ini? Oke, kalau dari saya, bullying ini adalah tindakan kriminal, yaitu tindakan kekerasan dari mana si pelakunya ini melakukan hal-hal kekerasan seperti mengolok-olok, lalu kekerasan fisik yang mana membuat si korban tadi ini merasa trauma, takut, dan juga depresi, dan lebih fatalnya itu dapat menyebabkan bunuh diri, menyakiti diri sendiri juga karena dia takut untuk melawan dan tidak tahu bagaimana caranya. Kalau untuk Bila? Kalau menurut saya kurang lebih sama seperti Kak Salwa. Nah, bullying ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh si pembuli yang merasa dirinya itu adalah orang yang paling hebat gitu di sekolah atau mungkin di lingkungannya, sehingga beliau ini melakukan perundungan atau pembulian terhadap orang-orang yang dianggapnya lemah atau bisa dibilang juga di bawahnya lah gitu ya kan. Nah, sehingga mereka itu menganggap kalau mereka melakukan perundungan seperti mencaci maki atau melakukan kekerasan fisik, mereka itu akan merasa aman-aman saja karena si korban pasti tidak akan berani untuk melakukan perlawanan kepadanya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya nih, untuk kalian pernah nggak ya melihat orang yang sedang dibully? Atau mungkin pernah merasakan jadi korban pembulian nih? Oke, dari saya kalau melihat secara langsung sih tidak pernah, tapi saya pernah mengalami bullying, yaitu bullying verbal. Karena pada saat itu saya duduk di bangku SD, yang mana saya mendapatkan perlakuan tidak enak karena mereka, teman-teman saya ini mengejek-ngejek fisik saya, yang mengatakan saya gendut, gemoy, ini itu. Pokoknya dia seperti mengejek-ngejek fisik saya gitu, yang mana membuat saya tidak percaya diri dan kesulitan juga untuk berinteraksi dengan teman-teman saya. Tapi untungnya ketika menginjak bangku MTS dan sampai juga dengan MA ini, saya lebih cinta diri sendiri juga, sudah mulai memperbaiki fisik seperti pakai skincare, udah ngerti sekarang. Jadi ya lebih percaya diri, untungnya tidak pernah lagi mengalami yang namanya perundungan tadi. Kalau untuk Bang Bila nih, Kalau dari saya sendiri, saya tidak pernah melihat aksi bullying di depan mata saya sendiri atau di lingkungan saya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya pernah dibully gitu dari semenjak saya kelas 5 SD. Nah, pada saat itu ketika hari Rabu kok tak salah itu ya, belajar PKN. Nah, jadi pada saat itu ada tugas tuh. Nah, saya sebagai anak yang bisa dibilang anak rajin lah ya kan, ingin memberitahu kepada guru saya kalau ada tugas gitu, Bu ada PR ya kan Bu. Nah, kemudian itu teman-teman di belakang saya tuh kayak marah gitu ya, kayak apa sih jangan dibilang ya. Nah, jadi setelah bermain itu istirahatnya kan, saya setelah membeli jajan makan, nah di tengah jalan pas mau kembali ke kelas, itu saya dihadang oleh teman-teman saya yang marah tadi, yaitu berkisar sekitar 6 orang gitu. Nah, saya pada saat itu ya emang anaknya 14 gitu, gak punya teman emang, karena emang saya kan pindahan dari Lubuk Pakam ke sini ya kan. Nah, jadi pada saat itu ya saya kayak merasa sendiri dan takut juga kan dihadang 6 orang gitu. Jadi untungnya pada saat itu saya tidak dibully secara fisik ya. Jadi saya hanya diolok-olok dan dicaci maki aja gitu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai definisi daripada bullying dan sudah menceritakan pengalaman teman-teman semua daripada bullying tadi. Dan selanjutnya, bagaimana sih hal yang paling efektif dalam pencegahan bullying ini? Oke, dari saya itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu kita harus mengenali lingkungan sekitar kita. Artinya kita kan sebagai manusia, makhluk sosial, harus pandai-pandailah dalam memilah pergaulan agar terhindar dari tindakan yang bersifat negatif.
Lalu yang kedua itu, jika ada orang yang mengintimidasi kita atau mengancam kita, jangan takut untuk melawan atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Karena kan kita sekarang ini anak-anak seusia kita sudah ada organisasi yang memang melindungi, jadi kita jangan takut lagi, apalagi jika terjadi di sekolah, kita lapor pada guru dan juga orang tua. Lalu yang ketiga itu harus pandai memilih lingkungan, artinya kita jangan sendiri, kita harus punya pergaulan yang baik, dan juga pelaku-pelaku bullying tadi ini akan lebih memicu kita jika kita tidak punya teman, hanya sendiri, menyendiri, pendiam gitu, itu akan memicu mereka untuk berbuat hal-hal yang negatif tadi. Jadi tadi ada 3 poin penting dari saya agar terhindar dari bullying. Nah, saya sendiri setuju dengan perkataan dari Kak Salwa. Saya juga, pendapat saya kurang lebih sama seperti beliau. Nah, pendapat saya itu jika kita melihat ada indikasi pembulian di sekitar lingkungan kita, kita tuh jangan sebagai saksi gitu ya. Jangan hanya sekedar melihat saja atau diam saja dan tak acuh. Kita juga harus melaporkannya, karena para korban bullying ini belum tentu dia punya mental yang cukup untuk melaporkan tindakan bullying yang dialaminya gitu kan. Nah, jadi kita sebagai teman yang menyaksikan, atau mungkin kita tidak kenal tuh siapa dia ini siapa gitu kan, korban ini siapa, tapi meskipun begitu kita tuh harus membantunya, karena pembulian ini dapat berakibat sangat fatal bagi si korban. Jadi itu saja dari saya. Kalau mau teman-teman pendapatnya, lebih sakit kalau dia kena bully verbal atau dia non verbal? Jelas non verbal ya, karena itu kan fisik kan, dimana juga itu menyakiti diri kita, pasti ada rasa dia kurang percaya diri karena tadi badannya luka-luka, banyak cacat, juga itu mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Karena kalau kita disakiti seseorang itu pasti akan menimbulkan rasa trauma dan juga dendam yang sangat besar kepada orang misalnya tadi, pelakunya itu tadi. Tapi menurut saya sih lebih fisik ya, lebih serem gitu kan. Mungkin bilang kalau pendapat saya sih agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau pendapat saya yang lebih bahaya justru yang secara verbal, karena pembulian secara verbal itu akan berakibat buruk bagi si korban, terutama secara mental. Nah, karena saya itu suka membaca-baca tentang psikologis gitu ya kan. Nah, jadi saya melihat membaca itu dan artikel, ternyata penyakit mental ini bisa dibilang adalah suatu penyakit yang tidak ada obatnya, yang hanya bisa diobati dari si korban itu sendiri gitu. Nah, jadi bagi korban bullying yang mentalnya bisa dibilang lemah, tak dikhawatirkan dia itu akan mengalami depresi atau mungkin kecemasan dalam hidupnya, sehingga dia itu akan memilih jalan yang salah gitu, atau seperti itu bunuh diri. Itulah yang dikhawatirkan. Nah, kalau menurut saya sih begitu ya Kak. Nah, jadi dapat kita simpulkan tadi, hal pencegahan yang paling utama yang dapat kita hindari agar terhindarnya dari bullying ini tadi, yang pertama itu kita harus lebih berani speak up ya, speak up atau berpercaya diri. Dan yang kedua ini kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan agar kita dapat terhindar dari yang namanya bullying. Baik teman-teman, jadi itu saja dari kami, dari podcast MAN 2 Labuhan Batu Utara. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.